Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Strategi Tempat. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sultan Razen sebagai moderator kelompok 10 bersama kedua rekan saya. Saya Daniel Mustafa Pambudi. Dan saya Asyaragil Nugroho. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Latar belakang dalam strategi tempat. Dalam dunia pemasaran modern, keberhasilan suatu produk atau jasa tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga oleh bagaimana produk tersebut disalurkan atau didistribusikan kepada konsumen. Strategi distribusi atau strategi tempat atau strategi merupakan salah satu elemen penting dalam kultur pemasaran atau marketing niche yang menentukan kemudahan konsumen dalam memperoleh produk. Tempat yang strategis, saluran distribusi yang efektif, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci keberhasilan pemasaran. Lalu ada pengertian strategi tempat. Strategi tempat merupakan strategi untuk menentukan bagaimana produk sampai ke tangan konsumen, mencakup lokasi penjualan, metode distribusi, dan sistem logistik. Fokus pada kemudahan akses, efisiensi waktu, dan efektivitas penyaluran produk. Lalu ada bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, bauran pemasaran terdiri dari 4P, dan diantaranya produk, price, place, dan promotion. Place berfokus pada distribusi produk dari produsen ke konsumen akhir. Kemudian ada tujuan strategi tempat. Tujuan utama strategi tempat dalam pemasaran adalah untuk memastikan produk atau layanan mencapai konsumen dengan efisien dan efektif, sehingga dapat memaksimalkan jangkauan dan pendapat perusahaan. Strategi tempat mencakup perencanaan seluruh distribusi, pemilihan lokasi, dan pengelolaan gedung untuk memastikan barang atau jasa tersedia bagi konsumen yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan harga yang wajar. Selanjutnya ada jenis saluran distribusi. Saluran distribusi adalah jalur yang digunakan oleh produk untuk berpindah dari produsen ke konsumen. Pemilihan jenis saluran distribusi harus disesuaikan dengan karakter produk, target pasar, dan kapasitas perusahaan. Distribusi langsung. Produk menjual langsung kepada konsumen, contoh penjualan online di website resmi, toko milik sendiri, media sosial. Distribusi tidak langsung, lewat agen, distributor, reseller, cocok untuk produk dengan jangkauan luas. Distribusi hybrid, menggabungkan distribusi langsung dan tidak langsung, contoh produk dijual di marketplace, toko offline, dan agen reseller. Dan selanjutnya ada strategi berdasarkan intensitas distribusi. Yang pertama ada intensitas. Produk tersedia di banyak titik, contoh makanan ringan, air minum, sabun. Kedua ada selektif, hanya di tempat yang dipilih, cocok pakaian, elektronik, menengah. Yang ketiga ada eksklusif, hanya di tempat terbatas, cocok barang mewah, brand premium. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Adalah teknik perencanaan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal seperti peluang dan ancaman yang terkait dengan suatu proyek, bisnis, atau tujuan tertentu. Analisis ini membantu dalam memahami posisi strategis suatu entitas dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategi dan tindakan. Kelebihan, poin penjualan untuk unik dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu area yang perlu diperbaiki dan tantangan. Selanjutnya ada peluang, tren pasar, dan peluang pertumbuhan. Yang terakhir ada ancaman, yaitu faktor eksternal dan persaingan.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi strategi setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi setempat atau lokasi usaha meliputi aksesibilitas, visibilitas tempat parkir, lingkungan, persaingan, regulasi pemerintah, ekspansi dan karakteristik demografis serta sosial keekonomian masyarakat sekitar. Aksesibilitas yaitu kemudahan dalam menjangkau lokasi usaha baik dengan transportasi umum maupun pribadi. Selanjutnya visibilitas yaitu kemampuan lokasi untuk terlihat dengan jelas sehingga mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Selanjutnya tempat parkir, tersedia tempat parkir yang memadai dan nyaman untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya lingkungan, kondisi lingkungan sekitar yang mendukung usaha seperti kebersihan, keamanan, dan keindahan. Yang terakhir yaitu regulasi pemerintah, yaitu aturan dan izin yang berlaku di lokasi tersebut yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar peraturan. Selanjutnya strategi 4 di era digital. Strategi tempat di era digital melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas, pengalaman, dan interaksi dengan audiens. Contohnya seperti e-commerce, yaitu ada Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Selanjutnya layanan pengantaran seperti GoFood dan GrabFood. Selanjutnya sistem pre-order dan dropship. Selanjutnya marketplace, misal contohnya Bukalapak untuk UMKM. Yang terakhir memanfaatkan Google Maps dan SEO lokal. Selanjutnya kesimpulannya yaitu strategi tempat merupakan bagian krusial dalam bauran pemasaran. Pemilihan saluran distribusi yang tepat memungkinkan produk menjangkau konsumen dengan lebih efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperbesar peluang penjualan. Setiap jenis saluran distribusi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus disesuaikan dengan karakteristik produk dan target pasar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.